Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali melanjutkan pembahasan dari buku Institute of the Christian Religion, karya Johannes Calvin. Dari buku yang kedua, bab yang ke-14, yang berjudul The Threefold Office of Christ. Tiga jabatan Kristus, Nabi, Imam, dan Raja. Bab ke-14 ini mengajarkan kepada kita bahwa bagi manusia untuk diselamatkan diperlukan seorang pengantara yang bekerja secara sempurna dalam tiga fungsi: mengajar kebenaran Allah sebagai nabi, memperdamaikan manusia dengan Allah sebagai imam, dan memerintah umat Allah dalam damai dan keadilan sebagai raja. Calvin menjelaskan ketiga jabatan ini tidak terpisah tetapi bersatu dalam pribadi Yesus Kristus sebagai bagian dari rencana keselamatan ilahi. Tanpa salah satu dari jabatan itu, keselamatan tidak akan lengkap. Calvin memulai dengan jabatan kenabian Kristus, yang menegaskan bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak dapat mengenal Allah tanpa wahyu. Kristus sebagai firman kekal, Sang Logos, adalah penyataan tertinggi dari kehendak Allah. Para nabi Perjanjian Lama hanyalah utusan, sarana, alat. Sedangkan Yesus Kristus adalah sumber wahyu yang datangnya dari Allah. Dia sendiri adalah Allah yang mengutus para nabi tersebut. Melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Allah berbicara kepada manusia dengan jelas, penuh kuasa dan langsung. Jabatan kenabian Kristus memulihkan akal budi manusia dari kegelapan. Sebagai nabi, Kristus mengajarkan kebenaran tentang Allah, dosa, keselamatan, dan kehidupan. Calvin mengajarkan bahwa seluruh ajaran Kristus adalah penyataan diri dari Allah Bapa. Khotbahnya, kehidupannya, dan mukjizat yang dinyatakannya, merupakan kesaksian hidup tentang kerajaan Allah. Bahkan setelah kenaikannya, Kristus tetap melanjutkan jabatan kenabian melalui pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus, yang menerangi hati orang percaya. Dengan demikian, Kristus bukan hanya guru, tetapi sumber terang rohani. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin menjelaskan bahwa jabatan kenabian Kristus juga menegur semua bentuk penyembahan palsu dan pemutarbalikan kebenaran. Kristus membongkar kemunafikan, kesesatan, dan penyimpangan manusia terhadap firman Allah. Dalam jabatan ini, Kristus bukan hanya mengajarkan tetapi juga membersihkan umat Allah dari ketidaktahuan rohani dan penyembahan berhala. Dengan demikian, saudara, jabatan kenabian adalah pemulihan pengetahuan sejati mengenai Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Calvin kemudian menguraikan jabatan Kristus sebagai imam. Sebagai imam besar, Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban sempurna yang memuaskan keadilan Allah. Tidak seperti imam-imam Perjanjian Lama yang harus mempersembahkan korban berulang kali, Kristus hanya mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya. Korbannya tidak bersifat simbolis, tetapi efektif menghapus dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah. Dalam jabatan imamatnya, Kristus tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi pembela yang terus-menerus berdoa bagi umatnya. Saudara, di dalam buku yang kedua bab yang ke-14 ini, Calvin menekankan bahwa pengantaraan Kristus tidak berakhir di salib. Ia terus melayani sebagai imam besar di hadapan Allah Bapa. Kehadiran Kristus di surga menjadi jaminan bagi umat percaya yang senantiasa menerima dan menikmati jaminan dari Allah. Dengan demikian, pengampunan dan pengadopsian yang datangnya dari Allah bukan semata-mata peristiwa masa lalu, tetapi realitas yang Kristus pelihara terus-menerus. Calvin menunjukkan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Tidak ada imam lain, baik manusia maupun malaikat, yang dapat menggantikan posisi Kristus. Semua sistem imamat lain,
dianggap sebagai pengingkaran terhadap keunikan karya Kristus. Karena itu, jabatan imamat Kristus menjadi pusat keselamatan, menghapus semua kebutuhan akan perantara tambahan yang diciptakan manusia. Selanjutnya, saudara, Calvin kemudian membahas jabatan kerajaan Kristus. Sebagai raja, Kristus memimpin umatnya, melindungi mereka dari musuh rohani dan memerintah hati mereka melalui Roh Kudus. Kerajaan Kristus tidak bersifat politis atau duniawi, tetapi rohani, kekal, dan universal. Kristus memerintah bukan melalui kekerasan, tetapi melalui firman dan roh yang memperbaharui hati setiap orang yang telah ditentukan diselamatkan. Pemerintahan Kristus membawa umat Allah pada kebebasan sejati dari dosa. Karena itu, saudara, sebagai raja, Kristus juga menaklukkan musuh-musuh Allah, dosa, dunia, dan iblis. Calvin mengajarkan bahwa kemenangan Kristus adalah dasar dari kemenangan umat Allah. Dalam kemenangannya, Kristus memberikan kepastian bahwa kuasa kegelapan telah dikalahkan. Kerajaannya memberikan perlindungan, penghiburan, dan otoritas rohani kepada semua orang percaya. Dengan demikian, jabatan Kristus memiliki dimensi kosmis yang melampaui batas-batas dunia. Calvin menggarisbawahi bahwa Kristus memerintah dengan adil dan penuh belas kasihan. Kristus tidak memerintah dengan tangan besi, tetapi dengan hati seorang gembala. Pemerintahan Kristus bertujuan memulihkan ciptaan, membawa kedamaian, dan membentuk karakter umatnya. Kristus memerintah bukan hanya untuk mengatur, tetapi untuk menebus dan memurnikan umatnya sehingga menjadi serupa dengannya. Karena itu, saudara, dalam bab yang ke-14 ini, buku yang kedua, Calvin menjelaskan lebih menekankan pada ketiga jabatan Kristus saling melengkapi dan bekerja secara harmonis. Sebagai nabi yang menyatakan kebenaran, sebagai imam yang memperdamaikan, sebagai raja yang memerintah. Jika salah satu jabatan dihilangkan, keselamatan tidak akan lengkap. Kristus menyelamatkan manusia secara menyeluruh, pikiran, hati, dan hidup melalui ketiga jabatan tersebut. Kesatuan jabatan Kristus juga menunjukkan bahwa kehidupan Kristen bersumber dari relasi dengan Kristus. Dalam ketiga perannya itu, orang percaya mendengar suaranya sebagai nabi yang mengajar, menerima pengampunannya sebagai imam, dan tunduk pada pemerintahannya sebagai raja. Relasi ini menghasilkan ketaatan, pengudusan, dan pertumbuhan rohani yang otentik. Calvin menegaskan bahwa seluruh perjanjian lama menubuatkan tiga jabatan ini. Musa menubuatkan seorang nabi yang lebih besar dari dirinya, sistem korban menunjukkan imam yang sempurna, janji kepada Daud menunjuk kepada raja yang kekal. Kristus menggenapi semuanya. Karena itu perjanjian lama dan perjanjian baru bersatu dalam kesaksian tentang Kristus sebagai pengantara. Pada bab yang ke-14 ini, akhirnya Calvin mempertegas ajaran tiga jabatan Kristus, memberikan fondasi kokoh bagi iman Kristen. Kristus bukan hanya penebus, tetapi guru, korban, dan raja dalam satu pribadi. Melaluinya, manusia memperoleh pengetahuan, pengampunan, dan kehidupan baru. Inilah inti Injil, keselamatan yang utuh dan sempurna dalam diri Kristus. Setelah kita mendengar dan mengerti ringkasan dari bab ke-14 ini, saya mencoba untuk menemukan implikasi teologisnya. Pertama, Kristus sebagai nabi menegaskan bahwa kita sebagai orang Kristen harus berdiri di atas firman-Nya, bukan ideologi atau budaya. Segala pengajaran harus tunduk pada otoritas Kristus yang menyatakan diri melalui Alkitab. Kita sebagai orang Kristen setia adalah mengutamakan firman Allah sebagai terang kebenaran. Implikasi yang kedua, Kristus sebagai imam meneguhkan bahwa keselamatan tidak pernah bersumber dari usaha manusia. Kita sebagai orang Kristen harus menolak legalisme, ritualisme, dan konsep perantara tambahan yang mereduksi karya Kristus. Hanya darah Kristus yang menghapus dosa, dan hanya Kristus yang menjadi pembela umatnya. Hal ini membangun kerendahan hati dan menghibur
bagi umatnya yang bergumul dengan dosa. Implikasi ketiga, Kristus sebagai Raja mengajarkan kepada kita kehidupan Kristen yang dipimpin oleh Kristus di dalam pemerintahannya, bukan oleh keinginan diri sendiri. Dalam dunia yang kacau dan penuh ketidakpastian, pemerintahan Kristus memberikan arah, keadilan, dan pengharapan. Kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk hidup sebagai umat yang taat, yang kudus, dan menyaksikan damai Kristus kepada dunia. Kiranya dengan pembahasan dari buku kedua, bab ke-14 tentang jabatan Kristus dari karya Yohanes Calvin, kita makin mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Ikuti terus pembahasan dan pemahaman kita dari buku Institutes of the Christian Religion. Kiranya Tuhan menolong saudara, menolong saya, menolong kita sekalian sebagai murid-murid Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.